Oke, kita akan belajar melanjutkan materi yang sebelumnya telah dijelaskan, yaitu masih berkaitan dengan materi eksponen ya. Nah, pada kali ini yang akan kita bahas adalah bentuk pangkat atau persamaan pangkat berupa seperti ini ya. Jika memang ada bentuk A pangkat Fx sama dengan 1 ya, maka penyelesaiannya adalah A pangkat Fx sama dengan A pangkat 0 sehingga Fx sama dengan 0 ya. Jadi seperti ini penyelesaiannya dari bentuk awal seperti ini ya. Oke, kali ini kita akan bahas contohnya langsung ya. Contoh 1 di sini ya. Contoh 1. Contoh 1 ini yaitu tentukan misalkan nilai X dari titik 2, misalkan 3 pangkat 2X plus 7 sama dengan 1. Nah, ini ya. Jadi bentuk pada soal yang pertama ini adalah 3 pangkat 2x plus 7 sama dengan 1. 2x plus 7 ini adalah fungsi x atau fx ya. Nah, kita di sini urai ya. Jawab, kita tulis dulu soalnya. 3 pangkat 2x plus 7 sama dengan 1. Oke ya. 1 itu pada sifat yang ada di sebelah kiri berasal dari A pangkat 0. Di mana A-nya itu adalah sebuah konstanta penyamaan daripada konstanta yang ada di sebelah kiri. Jadi A ini adalah bentuk konstanta penyamaan. Penyamaan tuh bentuk A di sini disamakan dengan bentuk A di sini. Tetapi A yang ada di sebelah kanan memiliki pangkat 0 ya. Kenapa harus dipangkatkan 0? Karena pada sifat sebelumnya ya, seperti yang telah Bapak jelaskan, berapapun pangkat 0 ya, itu hasilnya 1. Misalkan A pangkat 0 ya 1 ya. 7 pangkat 0 ya 1 ya. 9 pangkat 0 ya 1. Berapapun pangkat 0 maka hasilnya 1. Kenapa sih Pak di sini harus A enggak B? Karena yang ada di sebelah kanan ini ya, supaya bisa diselesaikan maka bentuk konstantanya harus disamakan dengan yang ada di kiri. Kalau di sini A, ya di sini A. Berarti kalau di sini 3, di sininya berapa? Ya 3, disamakan. Supaya apa? Supaya bisa diselesaikan. Yuk kita rubah menjadi bentuk yang kedua nih ya. Yang pertama kan ini sesuai dengan pertanyaan. Yang kedua, 3 pangkat 2x plus 7 sama dengan 3. Berarti samakan. 3 pangkat 0. Karena 3 pangkat 0 itu hasilnya 1. Sudah sama-sama 3. Ini 3, ini 3. Maka yang kita ambil adalah fungsi x dan 0 ya. Ini fx-nya, ini adalah 0-nya kita ambil ya menjadi bentuk 2x plus 7 sama dengan 0. Tuh, seperti itu ya. Maka kalau sudah bentuk seperti ini, kita bisa mengetahui nilai x-nya nanti ya. Positif 7 berpindah menjadi lawannya negatif 7 ya, sehingga 2x ya sama dengan 0. 0 ini adalah angka pengganti jika memang yang ada di sebelah kanan itu tidak ada angka lain. Kalau misalkan ada angka lain yang berpindah, maka 0-nya akan berubah menjadi negatif 7. Ibarat 0 itu pengganti angka yang
ada di sebelah kanan. Kalau tidak ada angka, gantilah dengan 0 ya. Kalau misalkan ada angka berpindah dari kiri ke kanan, maka 0 tidak usah kita tulis lagi ya. Yang harus kita tulis adalah angka yang dari kiri ke kanannya itu ya. Kayak ini ya, misalkan -7 pindahan daripada +7, maka 0 nggak usah ditulis, yang ditulis hanya -7 ya. Nah sekarang 2 menjadi pembagi ya, 2 menjadi pembagi, maka ya X sama dengan -7 dibagi 2 atau -7 per 2. Nah Pak, boleh didesimalkan enggak Pak? Ya boleh ya, kalau kalian mau didesimalkan boleh, enggak juga enggak apa-apa. Ya di sini lanjutannya di samping. X sama dengan -7 per 2 ya. Boleh didesimalkan menjadi -3,5. Boleh ya. Kalau mau tetap bentuknya pecahan kayak gini, enggak apa-apa. Kalau mau jadi bentuk desimal kayak gini, enggak apa-apa ya. Setidaknya kalian mengerti konsep untuk mengerjakan soal yang pertama ini. Oke, selanjutnya yaitu kita beralih ke contoh yang kedua ya. Contoh 2 ya, contoh 2 berpedoman pada contoh pertama dan pada sifat yang Bapak jelaskan di atas ya. Bila mana ada bentuk seperti ini, maka penyelesaiannya akan menjadi fx sama dengan 0 ya. Jadi contoh kedua ini berpedoman pada contoh yang pertama, tetapi ada sedikit perbedaan pada fungsi fx-nya ya, yaitu pada fungsi persamaan kuadrat ya. Contoh 2 di sini ya. Tentukan ya himpunan penyelesaian dari titik 2. 5 pangkat x kuadrat plus 5x min 14 sama dengan 1. Nah ini ya yang akan kita coba kerjakan. Kalau tadi bentuk fungsi fx-nya adalah persamaan linier ya. Kalau ini contoh kedua adalah persamaan kuadrat. Bagaimana cara menyelesaikannya? Tentunya kamu sudah pernah mempelajari tentang materi-materi yang berhubungan dengan persamaan kuadrat pada waktu di SMP. Mudah-mudahan masih ingat dan masih bisa diterapkan pada contoh soal kedua. Nah, kali ini kita jawab ya. Jawab. Terlebih dahulu kita tulis pertanyaannya, yaitu 5x kuadrat plus 5x, ini pangkat ya, min 14 sama dengan 1. Nah ini adalah bentuk pada urutan pertama sesuai dengan sifat yang ada di sebelah kiri, bentuk yang kayak gini ya, kayak awal ya. Kemudian dijadikan bentuk seperti yang kedua di sini ya. Berarti yang disamakan yang sebelah mana Pak? Yang sebelah kanan. Karena yang sebelah kirinya A, yang sebelah kanan dijadikan A pangkat 0. Berarti kalau misalkan di sini yang sebelah kirinya 5, sebelah kanannya maka dirubah menjadi 5 juga. 5 pangkat 0. Karena 5 pangkat 0 itu juga sama dengan 1 ya. Nah, kita samakan ya. 5 pangkat x kuadrat plus 5x, ini 5 ya, min 14 sama dengan 1 diganti menjadi 5 pangkatnya 0. Nah kalau sudah sama-sama antara konstanta kiri dan kanan itu 5, maka tinggal kita ambil fungsi fx-nya di sini ya. Kita ambil pangkatnya, sehingga menjadi x kuadrat plus 5x min 14 sama dengan 0. Nah, baru setelah ini kita cari himpunan penyelesaian atau kita cari akar-akar daripada persamaan kuadrat yang ada.
Nah, bagaimana caranya? Nah, Bapak mah caranya seperti ini saja ya. Kalau kalian punya cara tersendiri yang lebih mudah, silahkan ya. Kalau misalkan mau mengikuti boleh ya. Kita ambil di sini adalah 14 ya. Ambil ya. Di sini ya, di sampingnya saja biar lebih enak. Ambil dulu 14 ya. 14 kita ambil. 14 itu asal usulnya dari 1 dulu. 1 kali 14 ya. Kemudian dari mana lagi? 2. 2 kali 7. 3. 3 kali berapa sama dengan 14? Nggak ada. 4. 4 kali berapa? Nggak ada. 5. 5 kali berapa sama dengan 14? Nggak ada. 6. 6 kali berapa sama dengan 14? Nggak ada. 7. 7 kali berapa sama dengan 14? Ada. 7 kali 2. 8 ya. 8 ada enggak? Enggak ada. 9 enggak ada. 10 enggak ada. 11 enggak ada. 12 enggak ada. 13 enggak ada. 4. 14. 14 kali berapa? 14 kali 1 ya. Berawal di 1, berakhir di 1. Nah, gitu ya. Nah, ini berawal di 1 kali 14, berakhir di 14 kali 1. 1 di awal, 1 di akhir. Nah, berarti asal usulnya sudah selesai kita cari. Nah, ya. Sekarang kita ambil 5. Tadi sudah kita ambil 14 ya. 14 sudah kita ambil. Kita ambil 5. Ambil 5 di sini. 5. 5 kita ambil. Caranya agak sedikit lama ya. Cuma biar paham ya. Kalau udah hafal banget silahkan mau pakai cara cepat boleh ya. 5. Coba pertama kita pakai sifat penjumlahan ya. Yang pertama ya, kita jumlahkan. 1 tambah 14. 5 bukan? Bukan. 2 tambah 7. 5 bukan? Bukan. 7 tambah 2. 5 bukan? Bukan. 14 tambah 1. 5 bukan? Bukan. Nggak ada, Pak. Angka-angka yang di sini jika dijumlahkan hasilnya 5. Nggak ada. Wah, berarti 5-nya menggunakan sistem pengurangan. Awas yang ngambilnya dari angka-angka yang di sini. Jangan angka-angka lain ya. 5, nyari asal usul 5 dengan cara dijumlahkan. Dari mana? Dari angka-angka yang di sini. 1 tambah 14. 2 tambah 7. 7 tambah 2. 14 tambah 1. Nggak ada yang hasilnya 5. Ya. Nah, sekarang mencari 5-nya dengan teknik pengurangan. Yuk kita kurangi dari atas ya. 1 kurangi 14. 5 bukan? Bukan. 2 kurangi 7. 5 bukan? Bukan. 7 kurangi 2. 5 bukan? 7 kurangi 2. 5, Pak. Wah, berarti ya. Angka-angka di sini jika dikurangi yang menghasilkan angka 5 adalah 7 dikurangi 2. Nah, 7 kurangi 2 hasilnya ya 5 ya. Tuh ya. 7 kurangi 2. Nah ya, kalau 7 tambah 2 bukan 5 tapi 9. Ternyata setelah dikurangi 7 kurangi 2 hasilnya 5. Berarti akar-akarnya yaitu 7 dan negatif 2 ya. Kita tulis di sini ya. X 7, 7-nya ini positif ya. Nggak ada tanda strip kan di depannya, nggak ada. 7 positif. X 2 ada tanda stripnya, 2 negatif. 2 negatif. Nah, seperti itu. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan lawannya positif 7, negatif 7. Dan X sama dengan lawannya negatif 2, positif 2. Positif nggak usah ditulis ya tanda positifnya. Tinggal tulis aja angkanya. Nah, selesai. Ini adalah akar-akar atau himpunan penyelesaian daripada contoh kedua. Ingat ya, kenapa ini jadi negatif 7? Karena di sini lawannya positif adalah negatif. Kenapa ini positif 2? Karena ini lawannya negatif sehingga hasilnya positif 2. Nah, 7 dan 2 dihasilkan dari pengurangan antara angka-angka yang ada di sini yang menghasilkan 5. Ya, tadi 14 asal usulnya
berawal dari 1 berakhir di 1. Sekarang 5 menggunakan sistem penjumlahan, dijumlahin, nggak ada yang hasilnya 5. Setelah menggunakan sistem pengurangan, kurangi, ketemulah 7 kurangi 2, hasilnya 5. Berarti 7 tulis, 7-nya positif, 7 positif, 2 tulis, 2, 2-nya negatif, 2-nya negatif. Lawannya, sehingga himpunan penyelesaian ya, negatif 7, atau negatif 7 dan 2 ya, nggak pakai koma ya, dan 2. Nah, selesai seperti itu. Semoga dapat kalian pahami ya. Jangan lupa dicatat materinya. Terima kasih.